Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi kepada semua anggota Jemaat GBI Aletheia Balikpapan, dan selamat pagi buat kita semua. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan minggu lalu kita sudah membahas tentang hal khawatir dan mengapa kita tidak khawatir. Itu sudah kita bahas di minggu yang lalu. Tapi minggu ini kita akan melanjutkan pembelajaran firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 dari ayatnya yang ke-6. Di Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, saya akan bacakan bagi kita. Firman Tuhan berkata demikian: "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Saya akan bacakan sekali lagi. Di sini dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu tiap-tiap hari dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyadari di hari-hari ini kami berada di tengah dunia yang gelap. Kami berada di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Kami berada di dunia yang penuh dengan ketidaknyamanan. Tetapi kami bersyukur kalau punya firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu selalu memberi jalan keluar atas setiap persoalan, atas setiap masalah, dan firman-Mu memberikan kepastian bagi kami. Karena itulah Tuhan, di pagi hari ini kami ingin belajar tentang firman-Mu, agar kami bisa memiliki jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja menerangi tiap-tiap hati kami Tuhan, dan memakai hamba-Mu yang akan menguraikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan, janganlah kamu khawatir, tetapi nyatakanlah segala hal di dalam doa. Jadi, kita tidak perlu khawatir, tetapi apapun yang kamu inginkan, apapun yang kita butuhkan, kita harus nyatakan dalam keinginan kita itu kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Nah, oleh sebab itulah di pagi hari ini saya mengajak kita belajar tentang doa. Jadi, pagi hari ini saya mengajak kita belajar tentang doa. Karena Tuhan bilang kita harus menyatakan segala keinginan kita kepada Allah di dalam doa. Nah, itulah saya mengajak kita merenungkan tentang doa. Tentang doa di pagi hari ini. Hal yang pertama yang saya ajak kita merenungkan adalah mengapa kita berdoa. Mengapa orang Kristen berdoa? Mengapa kita orang yang sudah diselamatkan, orang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus berdoa? Jawaban yang pertama adalah karena Kristus memberikan teladan dalam hal doa. Kalau Anda membaca di dalam Alkitab, terutama di dalam Injil, kita menemukan ada banyak kejadian, ada banyak peristiwa di mana Tuhan Yesus menjadikan doa bagian dari hidupnya. Dia yang adalah Tuhan, dia yang adalah Allah, ketika menjelma menjadi manusia di muka bumi ini, dia menjadikan doa sebagai bagian dari hidupnya. Oh, kalau Anda baca dalam Alkitab, di dalam dikatakan bahwa pagi-pagi benar, ketika belum melakukan aktivitas, kita belum melakukan kegiatan, ketika dia belum memulaikan pelayanan dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa pagi-pagi benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak kejadian-kejadian dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus, dan mengawalinya semuanya dengan doa. Coba kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-6. Ketika ada satu peristiwa penting di dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus, dia ingin melayani, dan dia ingin mencari orang-orang yang bersama-sama dengan dia di dalam pelayanannya. Dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Ketika dia ingin memilih dari sekian banyak orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dia ingin memilih ada 12 orang menjadi pengikut dia, menjadi muridnya. Alkitab berkata dia berdoa. Coba kita baca dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Jalur berikutnya adalah Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah.
ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Anda bayangkan Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Dia tahu hati tiap-tiap manusia pada waktu itu. Dia tahu hati murid-muridnya. Dan dia ingin memilih 12 orang yang menjadi rasulnya. Dan dia tahu ini adalah suatu hal yang penting. Dia tahu ini adalah suatu hal yang besar. Karena dia memulai dengan berdoa. Dan Alkitab mengatakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke sebuah bukit untuk berdoa. Mengapa dia pergi ke sebuah bukit? Dia ingin mencari tempat yang tenang. Dia ingin mencari tempat di mana dia tidak diganggu. Dan dia berdoa di sana. Nah, kita mencatat, semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Anda bayangkan, Tuhan Yesus, dia memulainya dengan doa. Ada peristiwa yang penting memilih murid-murid, dia memulainya dengan doa. Ada hal apa lagi? Ya. Kalau Anda baca memulai pelayanan, dia berdoa. Memilih murid-muridnya, dia berdoa. Selesai pelayanan bagaimana? Nah, coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-14. Semenemukan doa menjadi bagian hidup daripada Tuhan Yesus Kristus. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Katakan begini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau Anda membaca kisah sebelumnya, di mana Tuhan Yesus setelah dia pelayanan bersama dengan murid-muridnya seharian, mereka pergi dari desa ke desa, dari kota ke kota. Mereka memberitakan Injil, mereka menyembuhkan orang sakit. Dan tiba malam harinya, dia bilang kepada orang-orang ikut dia, sudah selesai, kalian pulang semua. Dan dia berkata kepada murid-murid, silakan kalian menyeberang. Dan dia naik ke atas bukit, dia berdoa. Dia menyerahkan semuanya di dalam doa. Wah, ini satu teladan yang lain. Pagi-pagi benar dia berdoa. Setelah dia melayani, dia berdoa. Ketika ada peristiwa penting dalam hidupnya, membeli murid-muridnya, dia berdoa. Ketika di dalam pergumulan, Tuhan Yesus juga berdoa. Anda baca di dalam di Getsemani. Ketika dia berdoa sampai 3 kali. Dia tahu hari kematiannya. Dia tahu pengayaan yang akan dihadapi. Dan dia berdoa kepada Bapa, Bapa, sekiranya mungkin cawan ini berlalu, biarlah cawan ini berlalu. Dan dia berdoa sampai 3 kali. Di semalam-malaman, dia sungguh-sungguh berdoa sampai peluhnya seperti tetes darah. Tuhan Yesus di dalam pergumulan, dia berdoa, mengawalinya dengan doa. Dia peristiwa yang besar, dia mengawali dengan. Dia bangun pagi, dia berdoa. Dia menyelesaikan pelayanannya, dia berdoa. Itu sebabnya, mengapa kita juga berdoa. Dia yang adalah Allah. Dia berdoa kepada Bapa di surga. Apalagi kita, orang-orang yang sudah diselamatkan. Apalagi kita, orang-orang yang percaya kepada Allah. Kita harus mengawalinya dengan doa. Itu yang pertama, bahwa doa merupakan teladan daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama. Yang kedua, mengapakah kita berdoa? Yang kedua adalah karena doa besar kuasanya. Oh, doa adalah satu komunikasi kita dengan Allah. Dan di dalam doa ada kuasa yang besar sekali. Karena itulah mengapa kita harus berdoa. Karena dalam doa ada kuasa yang besar. Dan kita gunakan kuasa itu. Kuasa yang besar yang Tuhan berikan di dalam doa. Dan saya mencatat ada satu contoh yang terjadi ketika orang-orang percaya berdoa ketika orang-orang percaya memohon kepada Allah. Ada suatu besar yang terjadi. Yang pertama, hal besar apa yang pernah terjadi dalam kuasa doa? Yang pertama, coba kita lihat dalam Yosua pasal 10 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Dalam Yosua pasal 10 di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Kalau Anda membaca cerita ini, Yosua pasal 10 ini di situ dikatakan pertempuran di Gibeon. Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Jadi Anda membaca Yosua ingin berperang. Dan ada 5 raja orang Amori sedang berkumpul untuk menyerang bangsa Israel. Dan Tuhan bilang kepada Yosua, engkau pasti akan mengalahkan mereka karena aku ada di pihak kalian. Dan itu dikasih tahunya malam-malam. Dan
Paginya mereka malam itu juga Yosua berangkat di tengah malam, dia mengepung perkemahan orang Amori. Dan dari malam itu mereka berperang sampai pagi, sampai siang, bahkan sampai masuk ke sore. Tetapi pertempurannya belum selesai. Yosua berdoa kepada Tuhan. Dan karena Yosua berdoa kepada Tuhan, maka ada satu hal yang besar terjadi. Di mana tataran dunia ini yang Tuhan sudah ciptakan sedemikian rapinya, itu bisa diubah. Gara-gara apa? Gara-gara ada kuasa di dalam doa. Gara-gara apa? Gara-gara ada Yosua berdoa. Saya akan bacakan di Yosua pasal 10 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Di sini katakan, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalas dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal ini telah ditulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Oh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah kuasa doa. Jadi Yosua berdoa, Tuhan, sekiranya matahari berhenti di atas Gibeon dan bulan jangan bergerak lagi, karena ini sudah hampir malam. Tapi ada peperangan, bebutuh terang. Baiknya kalau perang ini waktu terang. Dan Alkitab berkata, Tuhan yang menentukan dalam Kejadian pasal pertama, matahari untuk menerangi siang, bulan untuk menerangi malam. Dia akan berjalan terus-menerus siang malam. Tetapi karena ada orang berdoa, ada Yosua berdoa, dan kuasa doa itulah membuat Tuhan mengizinkan matahari berhenti di atas Gibeon dan bulan tidak bergerak. Kira-kira berapa lama? Di sini dikatakan 1 hari penuh. Oh, tatanan alam yang Tuhan sudah ciptakan itu bisa diubah oleh Tuhan. Kenapa? Karena doa mampu mengubahkan segala-galanya. Oh, ini satu hal yang menghibur kita, bahwa kita perlu berdoa karena banyak hal yang bisa diubah lewat doa. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh siapa lagi? Coba kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai ayat 6. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6. Judul berikutnya, Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baiklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat 6-nya, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini satu hal yang luar biasa. Kalau di dalam Yosua tadi, doa permohonan Yosua mengubah tatanan yang Tuhan sudah buat tentang alam ciptaan. Nah, di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai ayat 6 ini berbicara tentang apa? Tentang doa bisa mengubah keputusan Tuhan. Ya. Doa bisa mengubah keputusan Tuhan. Itulah kuasa doa. Keputusan Tuhan datang kepada Hizkia. Jadi Tuhan menyampaikan pesan kepada Nabi Yesaya. Kamu datang kepada Hizkia, kasih tahu Hizkia, kamu harus pesan kepada keluargamu.
kata-kata terakhir atau kata-kata yang penting karena kamu akan mati. Kamu tidak akan disembuhkan. Dan Yesaya datang kepada Hizkia kasih tahu dia. Tetapi Alkitab berkata, ketika Hizkia mendengar keputusan Tuhan bahwa dia tidak akan disembuhkan dan memalingkan mukanya, dia berdoa kepada Tuhan dan menangis dengan sangatnya. Dan hal yang luar biasa terjadi. Tuhan mendengar doa. Tuhan melihat air mata Hizkia. Belum saja katanya si Yesaya keluar dari pelataran, ke tengah pelataran, datang lagi firman Tuhan kepada si Yesaya. Dia bilang apa? Kasih tahu Hizkia bahwa dia akan disembuhkan. Dan Tuhan akan menambahkan umurnya berapa? 15 tahun lagi. Wow, hal yang luar biasa. Dikasih bonus umur 15 tahun. Kenapa? Karena doa memiliki kuasa yang besar. Karena doa bisa mengubah keputusan yang Tuhan sudah buat. Dan itu kita bisa lihat. Dan doa juga bisa melakukan hal-hal yang besar. Kalau Anda baca dalam Yakobus pasal 5, dikatakan Elia adalah manusia biasa, tetapi dia berdoa kepada Tuhan sehingga hujan pun tidak turun. Selama berapa? 3 tahun dan 6 bulan. 3 tahun dan 6 bulan itu artinya 3,5 tahun tidak hujan. Kenapa? Karena Elia dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Oh, Bapak Ibu Saudaraku, doa memiliki kuasa yang besar. Saya tidak tahu apa kebutuhan kita. Saya tidak tahu apa pergumulan Anda. Saya tidak tahu apa permohonan Anda, pergumulan Anda. Tetapi yang saya tahu adalah ketika Anda berdoa kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan, Tuhan bisa melakukan perkara yang besar. Tuhan bisa, doa itu bisa mengubah banyak hal. Karena itulah mengapa kita tidak berdoa. Kalau doa memiliki kuasa yang besar, mengapa kita tidak gunakan itu? Ketika kita sakit kita berdoa. Ketika ada pergumulan Anda berdoa kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah kita harus berdoa kepada Tuhan. Ketika kita melakukan perkara-perkara besar, kita berdoa kepada Tuhan. Anda bangun pagi, berdoa kepada Tuhan. Selesai mau tidur, berdoa kepada Tuhan. Karena di dalam doa sangat besar kuasanya. Di dalam Filipi pasal 4 tadi apa? Janganlah engkau khawatir, tetapi nyatakanlah keinginanmu kepada Tuhan di dalam doa. Oh, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, doa sangat besar kuasanya. Tatanan alam berubah, keputusan Tuhan sudah diubah. Bahkan dalam sekejap keputusan Tuhan berubah. Mengapa? Karena Hizkia berdoa. Dan poin ketiga kita adalah doa merupakan komunikasi dengan Bapa. Kalau Anda baca di dalam Alkitab, ketika Tuhan Yesus bangun pagi, dia berdoa. Ketika dia menyelesaikan pelayanan, dia berdoa. Walaupun sudah seharian pelayanan dari desa ke desa, dari kota ke kota, bertemu dengan banyak orang, dia tidak sempat istirahat. Tetapi dia tetap meluangkan waktunya untuk berkomunikasi dengan Bapa di surga. Jadi doa adalah komunikasi antara Tuhan Yesus dengan Bapa. Dan doa adalah komunikasi antara kita sebagai anak Allah dengan Bapa kita di surga. Di Getsemani, ketika Tuhan Yesus ingin disalibkan, beberapa waktu lagi dia akan disalibkan, dia berdoa semalam-malaman. Nah, mungkin Anda berkata, loh, bukankah Tuhan Yesus itu adalah Allah? Bukankah dia adalah Tuhan? Lalu kenapa Tuhan itu berdoa? Itu jawabannya adalah karena doa adalah komunikasi antara Tuhan Yesus dengan Bapa di surga. Dan ini memberikan suatu teladan kepada kita. Tuhan Yesus saja berdoa kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus saja berkomunikasi dengan Bapa di surga, apalagi kita. Jadi Tuhan Yesus sudah meninggalkan teladan yang baik. Dan di Getsemani itu, bukan saja bahwa doa adalah komunikasi dengan Bapa di surga, tapi doa itu mampu meyakinkan kita bahwa keputusan Tuhan itu adalah keputusan yang terbaik. Dan apa yang terjadi dalam hidup kita setelah kita berdoa, kalau Tuhan mengizinkan itu, pasti ada kebaikannya di balik semuanya itu. Anda ingat bahwa Tuhan berdoa, Bapa,
sekiranya cawan ini berlalu, biarlah cawan ini berlalu. Dan dia berdoa sampai yang ketiga kalinya. Dia serius. Dia berkata, Tuhan, saya tahu bahwa suatu saat saya akan dipukuli, saya akan dicambuk, saya akan diludahi, saya akan diolok-olok, saya akan disalib, dipaku, lambung saya akan ditusuk. Dia tahu semua penderitaan ke depan itu. Maka dia berkata, Tuhan, sekiranya penderitaan ini berlalu, ada nggak kira-kira jalan lain yang manusia bisa diselamatkan kecuali saya harus disalibkan? Biarlah saya pilih jalan yang lain itu. Tetapi doa Tuhan Yesus dijawab oleh Bapa di surga. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menjawab apa yang Tuhan inginkan, yaitu cawan itu berlalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari doa Tuhan Yesus ini kita bisa belajar apa? Doa adalah komunikasi. Yang kedua, doa untuk meneguhkan apa yang terjadi di masa-masa yang akan datang. Itulah kehendak Tuhan. Artinya begini, kalau kita punya pergumulan, kalau kita punya keinginan, atau hal-hal yang kita rindukan, kita berdoa kepada Tuhan, maka apapun jawaban Tuhan atas doa kita, kita tahu itu adalah yang terbaik. Misalnya gini, kita lagi sakit nih, ya. Maka kita berdoa, Tuhan tolong sembuhkan saya, tolong pulihkan saya Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab dengan sebaliknya. Tuhan tidak sembuhkan, Tuhan tidak pulihkan kita. Berarti kita yakin bahwa itulah jawaban Tuhan. Dan di dalam sakit penyakit itu, di dalam Tuhan belum memulihkan itu, pasti ada rencana yang terbaik yang sudah Tuhan persiapkan. Karena Alkitab berkata bahwa Tuhan turut bekerja. Di dalam apa? Di dalam segala hal. Di dalam sakit penyakit, di dalam percobaan, di dalam kesulitan, di dalam kesenangan, di dalam sehat semuanya, untuk mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Dan kita yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi itu tidak mungkin terjadi di luar kehendak Tuhan. Tuhan bisa menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tuhan juga bisa menjawab doa kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi percayalah, kalau kita berdoa dan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan tidak terjadi, berarti itulah kehendak Tuhan. Dan kita jalankan kehendak Tuhan itu dengan penuh percaya. Kenapa? Karena kita sudah berdoa sebelumnya. Tuhan Yesus, Dia penuh keyakinan untuk disalibkan karena Dia sudah berdoa sebelumnya bahwa inilah memang adalah kehendak Tuhan kepada dirinya. Jadi yang pertama adalah doa merupakan teladan daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah kita juga harus berdoa. Tuhan Yesus dari pagi sampai malam Dia berdoa. Dari pagi maupun berbagai macam kegiatan Dia berdoa. Dalam perkara besar Dia berdoa. Dalam pergumulan Dia berdoa. Menemani murid-muridnya Dia berdoa kepada Bapa di surga. Apalagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah doa sangat besar kuasanya. Dan yang ketiga adalah doa merupakan komunikasi kita dengan Bapa di surga. Dan dengan doa itu meneguhkan bahwa apa yang terjadi itu adalah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, di tengah-tengah situasi pandemi ini, di tengah-tengah banyak orang khawatir, banyak orang mendapatkan ketidakpastian dan ketidakpastian. Tetapi sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, Alkitab berkata, janganlah kita khawatir. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, sesuai dengan Filipi pasal 4 ayat 6 tadi, nyatakanlah seluruh keinginanmu kepada Allah dengan apa? Dalam doa, dengan permohonan dan ucapan syukur. Karena kita tahu bahwa Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan Maranatha.